ke pembelajaran tentang subtema 3. Jadi kita akan masuk ke subtema 3 yaitu tentang musim penghujan. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang musim kemarau. Minggu ini kita akan belajar musim penghujan. Dan minggu depan kita akan ada ujian bulanan. Anak-anak harus tetap semangat ya. Alright, now before we start, it's better if we pray first. Pray start. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind. Bless our teachers and our parents. Thank you God. Amen. Oke, anak-anak, silakan buka bukunya dan ikuti video pembelajaran. Tetap semangat ya. Baiklah anak-anak, pagi hari ini kita akan masuk ke subtema 3 pembelajaran 1, yaitu yang berjudul penghujan. Nah, anak-anak, silakan siapkan buku kamu dan kita akan membaca teks lebih dahulu. Oke, anak-anak, sudah siap? Baiklah, let's start. Terima kasih hujan. Hari ini hujan turun sejak pagi. Siti dan Lani tetap semangat berangkat ke sekolah. Lani memakai jas hujan saat pergi ke sekolah. Siti memakai payung saat pergi ke sekolah. Siti dan Lani terlindung dari hujan. Pohon-pohon dan tanaman terlihat segar. Pohon dan tanaman disiram air hujan. Katak bernyanyi gembira, menyanyikan lagu datangnya hujan. Terima kasih hujan, kau membasahi bumi. Kau memberi kebahagiaan bagi semua makhluk. Baik, itu dia bacaan yang dari halaman yang tentang penghujan yang pertama. Kemudian, Siti memiliki perlengkapan untuk musim hujan. Pasangkan dengan memasangkan antara gambar dan nama benda. Nah, anak-anak, di sini ada disediakan gambar dan juga nama benda. Nah, menurut kamu manakah yang dapat digunakan agar terlindung dari hujan? Nah, yang pertama diberikan gambar seperti ini. Anak-anak, apakah namanya ini? Iya, ini disebut sebagai jas hujan. Jas hujan dapat melindungi tubuh kita agar tidak terkena hujan. Lalu gambar kedua, ini adalah gambar yang juga dibutuhkan ketika ada hujan. Maka gambar ini disebut juga apa? Iya, jaket. Nah, jaket dapat digunakan untuk melindungi dari hujan. Kemudian ada gambar selanjutnya. Anak-anak, ini disebut sebagai sepatu boot. Nah, sepatu boot juga dapat melindungi kaki agar tidak terkena percikan ataupun tidak terkena hujan. Nah, selanjutnya ini ada gambar diberikan di bawah. Ini menurut anak-anak, apakah ini? Iya, ini disebut selimut dan bisa melindungi kita dari dingin. Kemudian ada gambar. Gambarnya adalah disebut payung. Nah, ini juga dapat digunakan pada saat hujan dan untuk melindungi tubuh kita ketika ada hujan dan sedang berada di luar rumah. Nah, ini dia anak-anak gambarnya dan juga nama bendanya. Nah, anak-anak, sekarang kita mau mengamati gambar. Di sini ada gambar diberikan. Yang pertama adalah gambar yaitu tentang tanah yang kering. Lalu selanjutnya ada gambar katak yang sedang berada di bawah hujan. Lalu ada anak-anak yang sedang bermain hujan. Kemudian ada Udin yang sedang memegang payung. Kemudian ada pohon yang sedang ada hujan, kena hujan. Lalu ada Benny yang sedang kepanasan. Ada Siti yang menikmati segarnya udara. Lalu ada bunga-bunga yang bermekaran. Nah,
Itu dia gambarnya. Nah, anak-anak sudah mengamati gambar bukan? Nah, setelah anak-anak mengamati gambar, nanti kita akan menguji kemampuan anak-anak bagaimana pemahaman kamu tentang gambar tersebut. Nah, ini dia. Perhatikan gambar di atas dan pasangkan sesuai dengan kalimat di bawah ini. Nah, anak-anak, ini dia kalimatnya yang diberikan. Nomor 1, alangkah indahnya bunga bermekaran pada musim hujan. Nah, anak-anak, yang manakah gambar yang sesuai dengan kata ini? Iya, di sini inilah gambar yang sesuai dengan kalimat tersebut karena bunga-bunga bermekaran setelah hujan selesai. Yang kedua, alangkah sejuknya udara siang hari saat hujan. Nah, anak-anak, yang manakah gambar yang sesuai dengan kalimat itu? Iya, biasanya ketika setelah selesai hujan, udara menjadi sejuk. Kemudian nomor 3, pohon-pohon itu terlihat segar tersiram hujan. Bagaimana anak-anak yang sesuai dengan itu? Iya, pohon-pohon yang terkena hujan biasanya menjadi segar. Iya. Lalu yang keempat, anak-anak bermain hujan dengan gembira. Nah, gambarnya adalah yang ini. Karena kita bisa melihat ekspresi anak-anak itu tertawa riang karena ada hujan. Lalu yang gambar kelima, katak bernyanyi lagu turunnya hujan dengan gembira. Iya, tentu saja gambarnya adalah yang ini karena ada katak yang di dalam gambarnya. Nah, mudah sekali kan anak-anak? Iya, dan dengan itu anak-anak sudah bisa membedakan musim hujan dan bagaimana ciri-cirinya. Sekarang kita mau mengamati gambar berikut. Gambar yang A adalah seorang anak yang sedang kehujanan dan tidak diberikan payung ataupun tidak dipinjamkan alat untuk melindungi dari hujan. Kemudian ada yang gambar kedua, ada yang meminjamkan. Nah, anak-anak bisa tidak menuliskan perbedaan pada gambar A dan gambar B? Nah, sekarang coba anak-anak ikuti ya. Pada gambar A tercermin perilaku yang tidak baik karena tidak mau menolong teman yang sedang kehujanan. Dan pada gambar B tercermin perilaku yang baik, yaitu menolong teman yang kehujanan dengan meminjamkan payung atau mengajaknya berjalan bersama agar tidak kehujanan. Nah, inilah dia anak perbedaannya. Nah, berdasarkan gambar di samping, kita mau disuruh melingkari jawaban yang benar. Menurut anak-anak, apakah gambar yang di samping itu menolong teman yang membutuhkan harus atau tidak perlu? Nah, yang mana? Iya, menolong teman yang membutuhkan itu adalah harus. Iya, jangan seperti di gambar ya. Lalu yang kedua, ungkapan yang kita ucapkan setelah ditolong orang lain adalah terima kasih atau diam saja. Iya, kita sebaiknya mengucapkan terima kasih. Nah, anak-anak, ini sudah dilingkari juga buat kamu. Nah, itulah dia ada ada contoh ataupun latihan mengenai ungkapan terima kasih dan aturan bermain bersama teman. Sekarang kita lanjut. Hujan turun sepanjang hari. Hujan membuat udara terasa dingin. Saat hujan turun, Siti merasa mudah lapar. Udara dingin membuat Siti lapar. Siti menyantap makanan hangat. Makanan hangat membuat tubuh Siti terasa nyaman. Kita membutuhkan makanan agar energi dalam tubuh tercukupi. Makanan apa yang tepat disantap saat hujan turun? Diskusikan dengan temanmu. Nah, anak-anak, menurut kamu makanan apa yang cocok dimakan ketika sedang hujan turun? Coba anak-anak sebutkan, ucapkan secara lisan. Nanti kita akan diskusikan bersama. Nah, makanan yang tepat disantap saat hujan turun adalah makanan yang berkuah dan pedas sehingga membuat tubuh kita nyaman dan hangat.
Perhatikan gambar berikut ini dan jawab sesuai gambar. Coba anak-anak, ini gambar apa? Apakah kalimat yang sesuai dengan gambar? Nah, di sini ada soalnya juga. Apa yang sedang dilakukan Siti? Iya, Siti sedang membaca doa sebelum makan. Bagus. Yang kedua, apa yang terjadi pada Udin? Udin berbicara saat sedang makan, sehingga dia tersedak. Betul. Kemudian yang ketiga, apa yang sedang dilakukan Edo? Edo makan dengan tidak tertib, sehingga nasi dan perlengkapan makanannya berantakan. Yang keempat, bagaimana posisi Lani saat makan? Iya, yang keempat ini jawabannya adalah Lani duduk dengan rapi dan mengambil makanan secukupnya. Sekarang buatlah kelompok yang beranggotakan 5 siswa. Ini anak-anak ikuti saja ya. Nanti Miss Ria akan berikan videonya. Setiap kelompok memerankan kegiatan makan bersama. Diskusikan dengan teman kelompokmu. Aturan apa yang kita lakukan saat makan? Apa akibatnya jika aturan tidak dilakukan? Tanpa aturan, kegiatan makan menjadi tidak tertib. Makanan berhamburan dan perlengkapan makan berantakan. Jika dengan adanya aturan, kegiatan makan menjadi tertib dan menyenangkan. Makanan dan perlengkapan makan tetap rapi. Nah, itu adalah perbedaan dengan adanya aturan dengan tidak adanya aturan. Aturan dibuat agar kita menjadi teratur. Nah, sekarang coba berilah tanda centang untuk gambar yang sesuai dengan aturan makan. Nah, gambar yang pertama, kelihatannya si anak sedang makan dengan terburu-buru. Lalu gambar yang kedua, sedang ada yang mencuci tangan. Gambar yang ketiga, ia sedang berdoa sebelum makan. Lalu yang selanjutnya, si anak makan dengan bersisa. Lalu selanjutnya ada anak yang makan sambil bicara sehingga dia menjadi tersedak. Dan ada gambar terakhir, seorang anak yang makan dengan duduk rapi dan duduk tenang dan mengambil makanan secukupnya. Nah, anak-anak, yang manakah yang merupakan anak yang mencontohkan aturan makan yang benar? Coba anak-anak berikan centang ya. Kayak yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Oke? Miss Ria yakin anak-anak pasti bisa. Nah, sekarang hujan masih turun hingga sore hari. Siti memandang halaman rumah yang tergenang air. Siti melihat botol plastik terombang-ambing. Siti membayangkan botol itu seperti perahu. Siti punya ide membuat perahu dari botol plastik. Nah, ini dia alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat perahu. Perahu penyelamat. Inilah alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat perahu penyelamat. Nomor 1, satukan 2 botol air mineral dengan selotip. Yang kedua, minta bantuan guru atau ibu untuk merekatkan kardus dengan botol air mineral menggunakan perekat. Kemudian yang ketiga, buatlah layar dari kertas yang dibentuk segitiga dan berilah warna seperti gambar ya. Kemudian, kamu boleh menambahkan hiasan perahumu agar lebih menarik. Kamu bisa melihat dan mengamati gambar dan mengikuti cara yang seperti diberikan. Lalu yang kelima, gunakan tusuk sate untuk merekatkan layar pada perahu. Kamu bisa lihat gambar juga ya. Nah, sekarang kamu bisa lihat hasilnya seperti pada gambar. Nah, sekarang kamu bisa mencobanya di rumah untuk membuat perahu penyelamat sendiri. Mudah sekali kan anak-anak? Nah, jadi kamu bisa mencobanya di rumah bersama keluarga, saudara, atau ibu. Baiklah, itulah materi kita hari ini anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Dan untuk latihannya nanti bisa berikan di WA. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan God bless you all. Bye-bye.